Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Bersama saya Sartika Sari Sinaga, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara berkata, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki paradigma baru. Bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai calon guru penggerak yang memiliki peran sebagai pemimpin pembelajar, dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan relevan bagi muridnya, maka saya akan selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut, ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat belajar murid. Ketiga, profil belajar murid. Adapun cara saya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid adalah 1. Kesiapan belajar murid. Bagaimana saya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan kesiapan belajarnya? Cara yang saya lakukan yaitu memetakan kemampuan murid dengan cara wawancara langsung kepada murid-murid saya secara pribadi, melakukan asesmen awal pembelajaran, mengobservasi atau melihat perilaku murid saat dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Untuk minat belajar murid, saya menggunakan ragam strategi, metode, dan cara lain yang dapat menciptakan pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya humor, ice breaking, dan permainan. Saya juga akan mengkomunikasikan nilai manfaat apa yang akan dipelajari oleh murid saya sehingga dapat menumbuh kembangkan minat belajarnya. Ketiga, profil belajar murid. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajarnya adalah dengan memberikan kesempatan belajar kepada murid secara natural dan esensial, yaitu dengan melihat gaya belajarnya. Yang saya lakukan sebagai guru adalah memvariasikan metode dan pendekatan mengajar. Contoh, untuk murid dengan gaya belajar visual dapat belajar melalui gambar, diagram, video pembelajaran, PowerPoint, dan peta pikiran. Untuk murid dengan gaya belajar auditori, dapat belajar dengan mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, dan berdiskusi. Untuk murid dengan gaya belajar kinestetik, dapat belajar sambil melakukan banyak gerakan seperti melakukan percobaan atau eksperimen. Dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus memiliki tujuan yang transparan dan jelas bagi murid. Adapun strategi pembelajaran dalam diferensiasi adalah 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses,
3. Diferensiasi produk. Strategi pembelajaran berdiferensiasi pertama, yaitu diferensiasi proses, adalah materi atau informasi yang akan diajarkan kepada murid. Guru perlu menyediakan bahan dan alat atau materi pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid. Kedua, diferensiasi proses dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan yang berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge, mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Ketiga, diferensiasi produk, yaitu melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukannya dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran. Kaitan modul 2.1 dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan bahagia setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, saya tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Untuk itu, saya harus mampu menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya, sehingga dalam prosesnya merasa selamat dan bahagia. Cara ini dapat dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar modul 1.2, yaitu nilai dan peran sebagai guru penggerak, dengan modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu salah satu peran calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan relevan bagi muridnya. Maka saya akan selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan melihat kebutuhan belajar setiap individu murid, agar murid merasa diakui dan bahagia dalam belajar. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dapat dilakukan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid. Keterkaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.4 budaya positif adalah dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menerapkan budaya positif dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat menjadi pembiasaan dalam setiap pembelajaran. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.